Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menunaikan beberapa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di awal hari Sabtu. Kita masih bersama Syu'abul Iman, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, memberikan arahan kepada kita, al-imanu bid'un wasituna syu'batan. Iman itu mempunyai atau ada 60 sekian cabangnya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang dari sekian cabang-cabang iman. Kita sudah bahas kemarin dua bagian dari tubuh kita. Apakah dia termasuk organ tubuh yang beriman kepada Allah atau tidak. Yang pertama sudah kita bahas a'malul qalbi, aktivitas kita punya hati, pekerjaan kita punya hati sudah dibahas. Kemudian a'malul lisan, kemudian yang berikutnya juga adalah amalan-amalan lidah kita. Orang itu akan sangat nampak dia beriman atau tidak dari lidahnya, ungkapannya, bicaranya, kata-katanya. Itu akan tertata rapih karena memang diatur oleh imannya. Jadi iman itulah yang nanti mengontrol dia punya lidah. Hari ini kita masuk ke bagian yang ketiga dari tubuh kita, adalah badan. Ya, a'malul badan, pekerjaan badan kita. Di pekerjaan badan ini meliputi 38 bagian. Tashtamilu ala thamanin wa thalathina khaslatan. Sebagiannya ma yakhtassu bil a'yan wa ya khamsun wa hiya khamsata asyrata khaslatan. Yang pertama adalah yang terkait dan khusus. Kita punya sosok tubuh ini at-tadhiru hissan. Kita punya usaha untuk membersihkan, ya, kita punya badan bebersih, bersuci secara perasaan. Karena nanti najis itu ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan ini disebut najis aini. Nah, kita harus bersihkan. Kita punya badan, kita punya tempat, kita punya lingkungan. Kita mulai dari ibda binafsika, mulai dengan diri kita, badan kita bersihkan yang sifatnya bisa dirasa dari baunya. Dan subhanallah, itu dalam kitab fikih, selalu saat kita akan berkumpul dengan teman-teman di hari Jumat, mau wukuf, mau tawaf, itu kan akan kumpul dengan teman-teman bergesek.
maka badan kita harus bersih dari aroma yang tidak segar, dari kotoran yang zahir. Nah, otomatis di sana masuk nanti menjauhkan berbagai macam najis. Ya. Jadi tanda-tanda orang itu beriman, nampak sosok tampilannya bersih, tampilannya rapih, tampilannya menarik. Jadi ini adalah bagian daripada iman. Makanya ada hadis Nabi yang menjelaskan at-tahuru syatrul iman. Bebersih itu sebagian daripada iman. Nah, bebersihnya ini dari mulai badan kita, kemudian pakaian kita, tempat kita. Pakaian kita yang penting bersih dan suci. Kemudian tempat kita, ya, juga demikian. Nah, tempat tentunya akan bicara sangat luas. Diawali dari tempat di mana kita tinggal, rumah kita tentunya, terus lingkungan kita, sampai dengan bentuk yang besar negara kita. Masih sangat memprihatinkan kita setiap pagi kita saksikan tumpukan sampah di pinggir jalan. Nah, ini tentunya tugas aparat difokuskan di urusan sampah dalam waktu 1 tahun misalnya, apalagi programnya 5 tahun menertibkan sampah, luar biasa. Seorang pimpinan di satu daerah, bagaimana yang namanya sampah bisa menjadi emas. Seperti di Jepang misalnya, itu itu sampah emas. Dikelola sedemikian rupa, makanya hidroponik terus alhamdulillah terus bermunculan. Itu bagian daripada usaha membuat lingkungan kita yang dari mulai kecil sampai besar skala negara ini tentunya memang harus ada budget khusus, anggaran khusus untuk menertibkan sampah. Kita ingat sebelum ditertibkan stasiun kereta api dari Jakarta Bogor, dulu terasa kumuhnya. Tapi dengan anggaran dan dengan aparat yang standby, sekarang nampaknya sudah menjadi akhlak penumpang kereta api yang masuk ke kawasan stasiun dan masuk ke dalam kereta api. Terasa nyaman. Ya, terasa nyaman. Nah, ini tentunya termasuk daripada sosok-sosok iman yang sudah masuk di lingkungan itu. Nah, kita pengen yang paling terasa jalanan sama sungai. Sungai kita masih tersiksa dengan sampah dan limbah yang memang dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak paham. Itu bagian daripada iman, menjaga sungai, menjaga lingkungan dari kotoran-kotoran zahir yang sifatnya rasa-rasa. Ya, karena pandang kita kan tidak nyaman kalau ada sampah. Jadi jangan dianggap kecil ini. Makanya para pahlawan kebersihan di jalan itu luar biasa itu. Nah, itu anggaran yang disiapkan oleh Pemda, jalan disapu, nanti Pemda menyiapkan lagi tuh. Sungai harus dimanjakan dan dibanggakan. Nah, itu harus ada budgetnya lagi, semua sungai disiapkan budgetnya seperti juga jalanan. Kita saksikan pagi-pagi banyak petugas yang memakai baju orange membersihkan jalanan. Nah, ini hendaknya ada di antara kita, kalau jamaah masjid membuat proposal untuk menertibkan sungai dan memanjakannya, ajukan kepada Pemda, itu luar biasa. Yang punya gagasan itu, yang mengajukan proposal itu akan menjadi amal jariah sepanjang dia nanti di alam barzakh. Jadi jangan dianggap sepele itu. Itu sangat mahal. Tinggi nilainya, pahalanya besar sekali. Nah, makanya sebelum yang lain barangkali nanti jamaah Masjid Baitur Rahman mencoba membuat proposal untuk menjaga kebersihan sungai yang ada di sekitar Kecamatan Cipayung misalnya. Keren.
Itu iman kecamatan orang-orang Cipayung kelihatan. Jadi makanya nampak nanti banyak orang-orang yang pernah pergi ke Eropa, ya. Mereka bilang, termasuk Said Muhammad Qutb, dia bilang di Eropa, di Amerika itu ada Islam, ya, ada iman yang tertata di masyarakat. Nah kita Muslimun terbanyak, tapi nampak masih belum Islamnya, imannya belum terrealisasi dalam pola-pola kehidupan kita. Jadi at-tahur syatrul iman. Di samping itu ada firman Allah yang jelas-jelas Allah arahkan kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah begitu mencintai orang-orang yang bersih-bersih dari kotoran yang zahir, yang kelihatan mata, yang kerasa dengan hidung, yang juga bisa dirasa oleh tangan kita. Itu Allah cinta banget. Dan Allah cinta kepada hambanya yang suka bersih-bersih jiwanya, hatinya tentunya sudah. Hatinya dari apa? Dari kotoran-kotoran dosa. Karena dosa itu tidak kelihatan, Pak. Yang dapat merasakan adalah hati. Ya. Hati itu gelisah, galau, tidak tenang, itu pertanda dosa. Gampang rumusannya dosa itu. Rasulullah sudah jelaskan dan arahkan, al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayat tali alaihin nas. Dosa apa sih dosa? Dosa adalah sesuatu yang membuat kita galau dan kita tidak senang kalau pekerjaan itu, yang dosa itu dipublikasikan, itu pastinya dosa. Makanya mereka yang berbuat dosa sampai berani nembak, membunuh, ya, menikam, meracun. Kenapa? Karena takut ketahuan, ya, pekerjaan dosanya. Ya salah dia, kenapa melakukan perbuatan dosa. Ini kalau aman-aman saja nggak perlu kayak gitu, tenang aja, ya. Nah ini at-tathhir, mulai dari badan kita, pakaian kita, tempat kita, nah, lingkungan kita. Itu sangat mahal. Makanya di zaman kita masih kecil dulu, jalanan sepanjang itu bersih, tidak ada kotoran, disapu oleh ibu-ibu yang tidak ada bayarannya. Nah sekarang memang sudah serba dengan upah, jadi otomatis harus dibagi budgetnya khusus, sehingga jalanan alhamdulillah sudah relatif bersih. Tinggal sungai-sungai kita dan sampah yang masih belum terkelola dengan baik. Kalau sudah itu terkelola dengan baik, maka menjadi satu yang sangat indah. Innallaha yuhibbut tawwabina, jelas nanti. Kemudian dalam doa kita juga setelah berwudu mesti itu kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahu akbar. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang suka bersih-bersih diri dari dosa. Ya Allah, jadikan saya orang yang suka bersih-bersih diri dari berbagai macam kotoran yang zahir. Kenapa? Nyambung tadi kepada firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada kita, Allah punya segalanya. Bukan satu bintang, bukan dua bintang, bukan 5 bintang, jutaan bintang Allah turunkan buat menghormati hambanya. Allah punya apa? Allah semuanya punya, yang maha kaya dan maha diraja. Maka Allah sudah cinta dengan mudah, dan apa yang diberikan nanti menjadi pengantar kenikmatan dunia dan masuk surga di akhirat. Itu yang penting. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ketika ibu nyapu, ketika ibu nyuci, ketika ibu mengepel, ketika ibu mengelap kaca, ketika ibu membersihkan jendela dan lubang-lubang angin, itu adalah bagian daripada realisasi pengamalan keimanan kita. Ada pahalanya, ada upahnya. Apa? Pastinya cinta Allah akan kita dapatkan. Memang enak kalau udah bersih, enak kalau udah rapih, enak banget. Nah tentunya rapih dan bersih tidak simsalabim
kita masing-masing bekerja keras. Pagi-pagi bangun, kemudian setelah sholat subuh, setelah wiridan, setelah sholat isyraq kita mulai gerakan tangan dan kaki kita, membersihkan lingkungan kita, akhirnya jadi rapi dan bersih. Allahu Akbar, itu iman. Kita saksikan ya, di lapangan memang masih terasa. Nah, ini masing-masing bersama-sama. Makanya hadis yang lain menjelaskan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adna imatatul adza anit thariq. Ya, kalau dalam hadis lain Rasul Nabi kita memberikan arahan iman itu sekian 70 cabang. Kemudian paling tinggi, paling besar pokoknya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian cabang ranting yang paling kecil adalah imatatul adza anit thariq, menempatkan sampah pada tempatnya. Tapi sekali lagi ini belum terrealisasi di ujung ini, karena pagi-pagi kita lewat di jalanan masih banyak sampah yang berserakan. Paling tidak ada usaha dari bagian pertamanan dan kebersihan kota menyiapkan wadah untuk pada akhirnya mereka menempatkan sampah di situ, kemudian ditarik oleh bagian atau petugas-petugas khusus. Dan nanti kalau udah bersih mahal, kalau udah rapi mahal. Cinta Allah kita dapatkan. Yang berikutnya adalah satrul aurah. Itu bentuk badan orang itu beriman atau tidak, auratnya tidak diumbar. Kita saksikan kan ini yang kadang-kadang sampai hari ini undang-undang pornografi belum terrealisasi karena ada sekelompok orang yang terus menentang, tidak setuju. Itu dibilangnya hak asasi. Hak asasi apa sih? Itu adalah kebebasan. Ini orang-orang liberalis, orang-orang yang memang punya paham liberal, yang merusak tatanan kehidupan. Sebab kalau hidup tidak pakai aturan, kan kayak di jalan perempatan nggak pakai aturan, mati kita, nggak bisa bergerak. Harus ada aturan, ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau, dan ada polisi juga. Dan ada CCTV juga. Kadang-kadang kan masih ada juga yang robos juga, makanya harus ada polisi standby di situ. Jadi bagaimanapun kita perlu pengawasan, karena manusia itu cenderung melakukan kesalahan. Ya, terbawa arus kalau sudah tidak disiplin, artinya semua tidak disiplin. Terasa betul. Kadang-kadang kita sudah berikan space untuk orang lewat, dipakai untuk hal-hal yang bukan diperuntukkannya. Dan kita pakai motor terasa betul, akhirnya ke bawah tidak disiplin di jalan. Kan kalau jalur sebelah kanan itu untuk teman-teman yang dari arah depan kita harus ada di posisi kiri. Emang aturan lalu lintasnya begitu di sini. Bayangkan, subhanallah, itu di Raga Jaya perempatan di Patung Macan harus menempuh waktu 1 jam. 1 jam, Pak. Kenapa? Karena tidak disiplin. Kenapa nggak ada lampu merah? Pak Oga juga kewalahan. Pak Oga kan nggak punya senjata, nggak punya sarung pistol. Nah kalau polisi standby di situ, apalagi lampu merah yang sudah ditata, maka jalan kita semuanya kebagian dan akhirnya lancar. Nah satrul aurah ini bagian daripada aturan yang harus. Kenapa? Karena di jalan itu kan beragam. Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu pada usia-usia tertentu itu aurat wanita itu wajib ditutup, wajib. Dan jangan tampakkan auratnya, karena aurat itu bagian-bagian tubuh yang memang menarik buat setan nantinya. Menggodakan laki-laki untuk mendorong melakukan perbuatan zina mata. Ya. Kalau terlihat nggak apa-apa, kita lagi jalan terlihat wanita cantik, alhamdulillah. Ibu-ibu melihat pria ganteng, alhamdulillah. Jangan dilihatin itu jadi dosa nantinya. Makanya aurat wajib ditutup karena memang ini
kalau tidak ditutup namanya ya tidak ada lampu merah, tidak ada lampu kuning, dan tidak ada lampu hijau di situ. Bukan tidak boleh, ya tidak boleh kita, bukan tidak boleh aurat itu terbuka, boleh pada tempatnya, sangat terbatas tempatnya. Sampai dalam Islam itu memandikan jenazah tidak boleh dilepas, harus pakai basahan. Nah kita juga begitu, jenazah ditutup. Nah kita yang masih hidup kan lebih harus menjaga aurat jangan sampai kelihatan. Ya, makanya kalau dulu masih pada mandi di sungai zaman dulu itu semua pakai basahan. Ya, pakai kain yang dibungkus badannya untuk baru mandi, turun ke sungai. Kemudian yang berikutnya salat wajib. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Tegakkan salat. Fungsinya dia akan mencegah perbuatan yang keji. Perbuatan keji itu identik dengan masalah seksual. Jadi kalau orang yang memang rajin dan istiqomah menjaga salat berjamaahnya, bukan dia yang menjaga dirinya dari terpleset ke arah-arah dosa besar yang terkait dengan masalah seks, tapi memang sholatnya yang membentengi dia. Di mana saja dia terjaga dan terjaga, bukan hanya di tempat-tempat ya yang memang sebatas lingkungannya, tapi di mana saja, di tempat yang jauh, di tempat orang yang dia tidak kenal, itu dia terjaga. Apik dia. Ya siapa yang jaga sholatnya? Jadi sholat itu bisa mencegah, sholat berjamaah yang istiqomah bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang keji alias na'udzubillah terpleset di urusan zina. Kan malu banget, jelek benar, aib sekali, sangat memalukan, dan itu sulit. Nama-nama itu sering kalau sudah terpleset itu sulit terangkat lagi, dan sulit banget orang mempercayai seseorang yang terpleset itu. Kemudian perbuatan mungkar. Mungkar itu adalah dosa-dosa besar selain masalah zina. Ya, masalah zina dari mulai yang sering kita dengar korupsi ya, atau bahasa sederhananya mencuri ya. Ya kalau bahasa kampung yang keras itu menggarong. Itu keras itu. Nah, itu menggarong uang negara itu luar biasa. Nah, ini kadang-kadang kan makanya suka pada protes masyarakat karena keadilan tidak nampak di tengah-tengah bernegara dan berbangsa. Mereka yang korupsinya ya belum mengambil sudah ditangkap. Yang udah korupsi jelas-jelasan ratusan miliar bahkan sampai triliunan tidak ditangkap-tangkap. Itu yang kadang-kadang membuat pada protes dan tidak nyaman hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itulah harus ada namanya pemimpin yang adil, yang bisa bertindak adil, jangan semaunya dia, selera dia. Siapa yang bertentangan sikat. Nah, ini yang nggak benar namanya. Nah, itu sholat ya, bagian daripada badan kita, aktivitas kelihatan. Kemudian sholat sunnah, ya kalau sholat sunnah pilihan Pak. Kalau sholat wajib nggak bisa dipilih-pilih. Saya emang nggak mau sholat subuh, ngantuk banget, enggak. Saya nggak mau sholat asar, dingin banget, enggak. Ya itu sholat wajib tidak bisa tawar dan tidak pilih-pilih. Kalau sholat sunnah pilih dan variatif. Bapak tugasnya memang nggak bisa tidur kecuali jam 12 malam, ya sudah. Untuk sholat tahajud agak berat ini, agak berat. Kalau sholat tahajud mau istiqomah, tidurnya enggak jam 12 malam. Tidurnya paling lambat jam 11 malam, paling lambat. Yang paling bagus antara 9-10, apalagi dari usia kita. Jangan terlambat tidurnya, kalau terlambat nanti malah nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur nanti badan jadi sakit dan panas. Ya, ini sholat sunnah. Nah, kita bisa runut. Pertama sholat qabliyah dan ba'diyah, sholat yang mengiringi sholat fardu dan mendampingi sholat wajib. Kemudian yang berikutnya sholat duha, itu juga bisa bisa pilih juga rakaatnya, bisa minimal 2 rakaat
maksimal 8 rakaat. Ya kalau udah pensiun ngapain lagi? Karena pensiun pada bingung, ngapain bingung? Ada Quran, ada sholat duha, ada halaman rumah, bisa terus diperindah dengan tanaman cabai, langkoas, kemudian kencur, jahe. Nah, halamannya lumayan agak 1000 meter, keren bener dah. Bisa panen jahe, ya, bisa panen kencur, bisa panen kunyit, ya. Subhanallah. Jadi kita terus bergerak, beraktivitas, tidak ada istilah pensiun. Pensiun itu apa? Ya pensiun roh kita lepas dari jasad kita, pensiun. Kalau masih ada, nggak ada istilah pensiun. Nggak ada. Pensiun itu bahasa yang memang dibuat oleh mereka dulu, ya para penjajah dulu. Pensiun itu adalah bahasa mereka. Kita tidak ada istilah pensiun. Selagi masih sehat, di usia berapapun, yuk bergerak, beraktivitas, malah biar tetap sehat. Terus yang berikutnya, sholat tahajud tidak bisa, ada sholat isyraq. Nanti nih jam 6 lewat dikit, kalau ya kita lihat aja sekarang mah bisa dibuka di HP, waktu isyraq, waktu syuruk. Waktu syuruk jam berapa? Jam 6 tambah 5 menit sampai 10 menit, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya gede. Sama dengan ibadah haji sempurna 3 kali. Jadi kita sudah mendapat pahala ibadah haji. Yang berikutnya yang bagian daripada badan, amal aktivitas badan az-zakat. Zakat itu tangan yang memang membawa barang dan menyerahkan uang. Kalau berupa uang, berupa emas, berupa perak, berupa sapi, berupa kambing, berupa hasil tani, berupa hasil tambang, tangan kita bermain. Badan itu. Ya, badan kita. Kemudian fakur rikab. Yang berikutnya adalah memerdekakan perbudakan. Nah, ini juga bahasa yang bisa lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita di zaman kita. Yang namanya budak itu apa sih? Budak itu adalah orang yang memang bekerja 24 jam untuk majikan tanpa ada bayaran apa-apa, cuman makan minum saja. Tidak kenal waktu, kapan saja mau majikannya dia mau. Dan masih banyak lagi tekanan-tekanan di situ. Nah di zaman sekarang ini banyak perusahaan yang memperlakukan karyawannya seperti budak. Seperti budak. Ini harus dilihat oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, Menteri Tenaga Kerja harus paham. Itu budak itu apa? Sehingga nanti dia bisa ini ada perusahaan yang nakal ini, karyawannya diperlakukan seperti masalah sapi dan kerbau, seperti kuda, ya. Sampai ada pernah satu karyawan cerita sampai pipis aja nggak bisa karena dipasang chip dalam dia punya badan, ya. Subhanallah, kan terpantau terus tuh saat dia sekedar turun untuk pipis nggak bisa, berhenti dia. Gak bisa duduk sama sekali, berdiri terus. Nah, ini kan luar biasa ini. Nah nanti dari situ makanya umat Islam harus punya perusahaan, punya pabrik, punya bengkel, punya ini, punya itu. Ini bengkel punya si Ucok mulu nih, bukan kagak boleh cok ya, bukan aja bengkel. Kalau Ucok muslim mending, Ucoknya nggak muslim. Ya, ini kan salah kita juga nih umat Islam. Jadi nanti kita punya perusahaan yang mengatur tenaga kerja dibuatnya sesuai dengan jadwal-jadwal yang memang pas dengan waktu-waktu ibadah gitu. Ini Jumatan Masya Allah Pak. Mereka malah sengaja diiming-iming dengan lembur. Kalau nanti Jumatan masuk sampai jam 1 ada lembur. Nah ini kan sengaja ini. Dan ada di daerah di satu kota kafe memberikan hadiah khusus kepada para pengunjung malam Jumat. Nah, ini kan juga termasuk jenis perbudakan. Diperbudak dia. Nah, ini pekerjaan badan. Kita bebaskan dengan tangan kita, kasih tanda tangan, tutup itu kafe, kasih tanda tangan, tutup itu perusahaan, kasih tanda tangan, tutup itu bengkel yang memang tidak memberikan kebebasan untuk beribadah kepada para karyawannya. Yang berikutnya adalah sikap murah.
Ditampakkan dengan memberi makan, menghormati tamu. Ya, kita subhanallah, masjid itu memang tempat singgahnya para musafirin dimanapun. Makanya masjid itu harus ada ruangan khusus. Ada yang namanya beranda atau teras. Di situ yang bisa 24 jam orang dari manapun bisa singgah. Kalau dalamnya barangkali memang bisa ditutup, ya. Di mana-mana seperti itu. Kenapa? Nanti kita dengan rame-rame berjiwa murah kita keluarkan infak kita untuk menjaga kebersihannya, tentu ada marbotnya. Ya, semakin besar marbot kita kasih kan makin senang, makin rajin dia. Kemudian nanti di situ ada juga minuman hangat yang standby 24 jam di mana saja, kapan saja nanti orang mau singgah bisa mampir di situ. Oh, dia cuma minum doang, nggak apa-apa, dapat pahala. Yang nyiapkan kita infak kita tuh untuk salah satunya untuk minuman di situ depan. Ustadz dia minum doang, reseh, nggak pernah sholat, kasih minum. Ustadz dia cuma ke kamar kecil doang, kasih. Nanti bagaimana kotor, bagaimana air kurang, kita rame-rame tanggung. Itu infak kita, sedekah kita, dan disitulah sedekah kita, infak kita yang memang mengalir pahala nanti. Itu memberi makan dan menyambut tamu, ikramud dhaif, menyambut tamu. Nah, tamu kita nanti kan yang paling ideal memang mereka supaya tidak membebani rumah-rumah, mereka di rumah Allah singgahnya. Mana masjid? Ada Masjid Al-Falah di Sragen itu, Masya Allah, 24 jam. Ada kamar-kamar istirahat, ada sarapan pagi, setiap pagi. Dari mana? Ya dari jamaah. Kita mau berinfak kan lebih jelas orang ke masjid. Kalau di jalan Bapak, maka di Jogja ditulis di semua lampu merah, jangan Anda berikan infak Anda kepada orang yang tidak jelas di jalanan. Berikanlah kepada masjid, kepada pengasuh anak yatim, kepada sekolahan dan pondok pesantren yang jelas-jelas memang mengasuh anak. Masjid pastinya melayani jamaah, pastinya. Ya, jadi Masya Allah. Yang berikutnya puasa wajib sebentar lagi kita akan laksanakan. Yang berikutnya adalah puasa sunnah. Puasa wajib 1 bulan suntuk. Puasa sunnah tentunya juga beragam dan silakan pilih. Yang berikutnya ibadah haji. Nah, ibadah haji ini yang banyak ikut mau ngatur. Kenapa? Ada pulusnya. Ya. Kadang-kadang kalau yang ada pulus semangat betul, tapi kalau giliran ajaran yang lain mereka kadang-kadang dipersempit atau dipersulit dan seterusnya. Ya, karena ini haji kewajiban kita setahun seumur hidup sekali. Makanya orang tua kita dulu dengan berbagai macam aktivitasnya punya cita-cita tinggi nanti di ujung-ujung usia saya mau berangkat haji. Nah sekarang malah subhanallah ini agak repot karena kalau daftar haji lama bener, nggak tahu gimana sistemnya sampai kayak gini sekarang. Harusnya kan yang memang kalau zaman-zaman dulu daftar haji sampai 1 bulan mau berangkat masih bisa berangkat. Kita nggak ngerti ada apa di belakang waiting list. Kelihatannya udah gitu suruh nyetor terus. Ya, duitnya bertumpuk di sana tuh masih ada apa nggak tuh duit jamaah haji. Ya. Nah, haji adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jazam illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Sekali dalam hidup. Untuk itulah kita bekerja keras, kemudian setelah bekerja keras kita tabungkan sebagian dari rezeki itu, kotak jamaah, kotak ibadah haji siapkan aja, pakai kaleng biskuit juga nggak bisa, nggak usah ditabung repot-repot mondar-mandir ke bank, ya simpan di situ, kemudian setelah sekian tahun sudah ada, ganti harga emas, belikan emas, simpan lagi di situ. Dapat 500.000 belikan emas, simpan lagi di situ. Oh ternyata setelah 10 tahun dibuka ada sampai 500 gram. Wah, hajinya keren banget itu mah, 500 gram. Ya 500 gram sudah hajinya udah haji plus dah itu mah. Ya. Nah ini ibadah haji memang harus direncanakan Pak, direncanakan. Ya, tidak simsalabim, direncanakan dari usia kita. Ingat di usia
SD MI kelas 6 itu sudah terbentuk keinginan kita untuk bisa berhaji. Kenapa? Orang tua saya sangat bijak. Kalau dalam berangkat haji mesti saya diajak, dituntunnya untuk ikut pertemuan haji. Haji jamaahnya, calon jamaahnya itu kayak pengantin dan kayak raja. Di zaman saya masih kecil itu ada kasur yang dikasih spray, kemudian dikasih kipas. Di depannya ada makanan enak, kita anak-anak dapat kagak dapat. Itu mau kemana Pak dia? Dia mau berangkat haji, Masya Allah, enak banget ya. Nah dari situ sudah terbentuk keinginan untuk berangkat haji. Akhirnya doa kita, usaha kita agar bisa bukan sebatas berhaji, tapi bisa kuliah di tanah suci. Nah kalau kuliah di tanah suci kan bukan haji lagi. Ya, hajinya bukan sekali lagi, umroh juga bukan sekali lagi, bisa tiap pekan kita melaksanakan ibadah umroh. Hari Kamis, Jumat, hari libur, kita hiburannya adalah tawaf di Ka'bah dan umroh. Haji pastinya bisa berhaji setiap tahun. Nah ini tentunya direncanakan dan diusahakan. Tidak, nah buat bapak-bapak barangkali bisa menghemat pulsa, bisa menghemat listrik. Ya, dari air yang tadinya pakai listrik pakai sumur, pakai timba, keren banget itu. Saya mau pakai listrik sampai 500.000, 400.000, 300.000, paling kecil 200.000. Wah ini kalau dihitung-hitung 1 bulan 100.000, kan 1 tahun udah 1.200.000. Kalau 10 tahun sudah, wah udah banyak ini, Itu dari listrik. Belum lagi dari hal-hal yang kadang-kadang kita banyak buang, kita banyak gunakan untuk hal-hal yang tidak ada artinya. Masya Allah, haji sekali lagi direncanakan, bukan menunggu rizki begitu saja dari Allah. Yang berikutnya umroh. Kalau ada rizki per 5 tahun Pak, 5 tahun sekali. Kalau haji sekali seumur hidup. Kalau umroh kalau ada rizki per 5 tahun kita datang ke sana. Ngapain? Ngecas kita punya iman, ngecas kita punya semangat ibadah. Coba kita di sana, subhanallah, ada orang jalan kaki sudah tertatih-tatih masih berangkat ke masjid dengan tongkatnya yang berat sekali, dia jalan ke masjid. Dan ada juga orang yang digendong oleh anaknya untuk berangkat ke masjid. Kita enggak, nanti akan malu sama Allah. Ya Allah, saya masih sehat kuat kok, malas banget ke masjid. Ya, di sana banyak yang memang bisa memotivasi keimanan kita. Makanya dalam surat Al-Hajj, ya, liyashhadu manafi'a lahum wa adzin finnas bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Untuk apa? Untuk kita bisa membawa pulang berbagai macam manfaat dalam perjalanan umrah dan haji. Yang jelas begitu banyak ayat-ayat Allah yang kita bisa saksikan dalam perjalanan haji dan umrah. Umrah cas, kita punya semangat dicas. Subhanallah, nikmat betul. Ini perjalanan ibadah yang paling nikmat tuh, haji dan umrah. Ya, apalagi bisa menggunakan fasilitas kelas atas. Yang berikutnya tawaf. Ya makanya tawaf tuh di sana tidak pernah berhenti kecuali dalam sholat wajib. 24 jam Ka'bah itu tidak pernah tutup dari orang tawaf. Nah sekarang gimana Ustaz? Tetap ada yang tawaf. Dengan situasi sekarang gimana nih? Pandemi, tetap ada yang tawaf. Cuman memang tidak bisa menyentuh Hajar Aswad atau menciumnya. Yang berikutnya yang bagian daripada kerjaan badan al-i'tikaf. Nah jadi bapak-bapak, kalau ada saudara-saudara kita tuh yang jenggotnya panjang-panjang pakai gamis, pakai sorban seperti ini, itu suka pada datang ke masjid-masjid, kita jangan komentar negatif. Udah nggak etikaf kita ngomel. Jangan. Itu sedang mengaplikasikan iman badannya. Dia keluar seminggu tinggalkan istri dan anak untuk fokus ibadah kepada Allah. Kita ngomel. Jangan ngomel. Kalau perlu siapkan makanan minumnya. Kasih santunan seminggu apa, nasi boknya, jangan dia masak di masjid.
Jangan dia bikin dapur di masjid. Kalau dia bilang saya masak sendiri, Pak, mohon maaf, masjid kita takut ada ini dan itu, nanti kami siapkan makannya. Wah, Masya Allah, luar biasa itu. Nah, itikaf ini adalah bagian daripada tanda-tanda badan kita beriman kepada Allah. Ada 1 hari, ada 1 jam, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 10 hari, khususnya besok di bulan Ramadan 10 terakhir Masjid Baitur Rahman penuh dengan yang itikaf. Tinggal daftar aja sama panitia. Ya, kasih infak terbaiknya. Ya, kita siapkan buka dan sahurnya. Jadi nggak pakai ribet. Kita fokusnya udah baca Quran, tamatin 1 bulan penuh, ya. Seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu kalau dalam Ramadan mereka Masya Allah ada lagi di Aziziyah masjid yang itikaf itu rebutan orang masuk situ. Karena fasilitasnya sangat lengkap. Itu yang punya orang kaya raya. Semua dijamin orang-orang yang beribadah. Dia bangun masjid sendiri. Kemudian fasilitas masjid disiapkan sendiri. Berbagai macam sarana dan prasarana untuk ibadah disiapkan pula. Makan dan minum itu 24 jam disiapkan khususnya di bulan Ramadan, kecuali siang ditutup makan dan minumnya. Udah malam Masya Allah, kopi, teh itu selalu siap. Sahur disiapkan. Itu di Aziziyah, kawasan Aziziyah menuju Mina di Mekah. Nah, masjid kita biar semarak itikaf khususnya di 10 terakhir. Ya, 10 terakhir. Nanti yang berinfak pasti udah yang menikmati orang-orang ibadah. Ya, orang-orang ibadah. Nah, tentunya kalau kita tertibkan dari sisi ketertiban dan kebersihan, malah tambah keren. Ya, tambah keren jadinya. Yang berikutnya adalah bagian daripada badan kita beriman atau tidak, mencari dan menunggu datangnya Lailatul Qadar. Ya, tentu dengan itikaf. Kan badan kita yang ada di masjid. Yang berikutnya al-firar bid-din, yadkhul al-hijrah min daris. Yang berikutnya adalah kita jangan diam aja di tempat di mana kerusakan merajalela. Kalau memang nggak bisa memperbaiki, jangan tinggal di situ terus. Nanti anak-anak jadi korban. Kalaupun memang tidak bisa pindah, anak-anak di usia di mana memang akan meniru dan mencontoh, mereka pindahkan. Kalau kita mungkin sudah tidak berpengaruh, tapi anak di usia dini sangat rentan untuk meniru. Ya, lari dari tempat-tempat ya yang memang rusak. Kita selamatkan agama kita selamatkan agama anak-anak kita. Kalau enggak, la haula wala quwata illa billah. Berapa banyak anak-anak ajengan dari Jawa Barat, ya, ajengan bapaknya kiai, tapi anaknya main di Jakarta, akhirnya habis-habisan, bapaknya meninggal, ataupun anaknya nggak ada yang jadi ajengan, nggak ada yang jadi kiai, nggak jadi ustadz. Karena biasanya suka begitu anak-anak, bapaknya kiai, anaknya kadang-kadang banyak fasilitas, bahkan ada kelompok tertentu yang ingin merusak keluarga itu lewat anaknya. Subhanallah. Nah, kita boleh jangan diam aja di tempat itu, kita harus pindah. Anak-anak kalau kita tidak pindah, anak-anak hijrahkan sampai sudah terbentuk. Nah, diasramakan dah. Dan sekarang yang paling aman sudah anak-anak diasramakan, paling aman. Ya, kenapa? Memang Masya Allah kita bingung. Kalau kita lewat malam-malam itu anak-anak sekelompok, anak-anak kecil masih SMP kelas 1, SMP kelas 2, SD kelas 6, lagi pada pegang HP, matanya nggak nengok pisan. Semuanya menatap layar HP, mana gelap. Kalau udah gelap kan sinar makin tajam, menyentuh mata. Kalau terang masih ya kontras, tapi kalau udah gelap, mata fokus sinar itu yang sangat berbahaya. Nah, paling aman Bapak-bapak ya, kita asramakan sudah. Kalau bahasa sederhananya kita pesantrenkan udah. Ya, pesantrenkan. Ya, makanya insya Allah tahun ini kita akan buka kelas khusus di Mawadah SMP SMA-nya supaya yang memang kalau ke masuk pesantren agak besar duitnya bisa nanti masuk Mawadah SMP SMA-nya. Supaya lebih bisa terkontrol anak-anak kita. Yang berikutnya al-wafa bin nazar, tunaikan nazarnya. At-tahrifil aiman, hati-hati bersumpah, jangan suka mudah-mudah bersumpah. Kemudian yang berikutnya yang ke-19
terkait dengan pekerjaan badan kita adalah membayar kifarat. Ya, ada denda sumpah, ada denda melanggar ibadah saum, itu nanti ada dendanya yang disebut kifarat, dan ada yang melanggar janji dan seterusnya, itu juga harus dibayar dengan kifarat. Sudah jam 6 kurang 5 menit, Bapak-bapak, insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Demikian apa yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sementara kita tutup dengan ucapan hamdalah serta doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.